Hmm, apa nak? Masak apa? Tadi bunda masak sayur bayam, ya kan? Terus dimasukin terus dimasukin apa lagi nak? Tomat. Sayur-sayuran biar apa sih nak? Biar apa sih? Biar sehat. Coba sekarang bilang sama Borny ini. Borny sayang. Borny sayang gitu. Sayang, Mamam sayur ya. mama sayurnya. Biar sehat. Oh, pinter. Bunda ya gini ya, kalau misalnya lagi weekend memang aku selalu menghabiskan waktu sama anak-anak. Yang paling penting itu adalah bagaimana caranya bonding sama anak-anak itu tetap kuat. Nah, memang banyak sekali cara dan juga metode yang bisa dilakukan para orang tua, cara mendidik anak seperti apa. Nah, Bunda pernah dengar hypnoparenting nggak? Nah, hypnoparenting itu apa ya? Mungkin ada beberapa bunda yang lupa nih. Kita lihat yang satu ini ya. Tuh, lihat tuh. Memiliki buah hati memang menyenangkan dan membahagiakan. Tapi sebagai orang tua, mungkin kita sering kewalahan dan kehabisan akal dalam menghadapi tingkah laku si kecil. Sulit diatur, suka membantah, malas belajar, tidak mau makan, keranjingan main game, dan segala permasalahan lainnya yang membuat bunda harus memutar otak dan terkadang jadi naik pitam. Tapi kini kita tidak perlu lagi marah atau emosi dalam menghadapi sang buah hati. Sekarang ini ada yang namanya metode hypnoparenting. Dasarnya dari kata hipnotis, berasal dari kata Yunani hypnos yang diambil dari nama dewa tidur di dalam mitologi Yunani yang berarti seni atau pengetahuan yang mempelajari langkah membawa pasien ke dalam situasi trans atau situasi tidur yang dikarenakan terfokusnya perhatian pada satu kepercayaan atau sugesti verbal yang ditanamkan. Dari arti hipnotisme inilah berkembang menjadi turunan kata yang dipakai di dalam banyak literatur hipnotisme, termasuk hypnoparenting. Hypnoparenting merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan dalam pengasuhan dengan tujuan untuk mengubah perilaku anak. Mungkin yang mau diubah adalah bagaimana si anak ini berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Misalnya si anak sudah duduk di bangku SD tapi dia masih mengompol. Nah, mungkin dengan metode hypnoparenting dapat membantu si anak untuk diberikan sugesti agar tidak mengompol lagi. Tapi tentunya harus ada perilaku lain, maksudnya orang tua juga harus memberikan dampingan dan stimulasi kepada anak untuk melatih agar si anak tidak ngompol lagi. Hypnoparenting sesungguhnya mengajak bunda untuk membiasakan diri memberikan sugesti positif pada buah hati tercinta. Ini akan membentuk kepribadiannya menjadi lebih kuat dan penuh percaya diri. Dan si kecil pun akan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, bahagia, dan berprestasi. Seperti halnya Bunda Dina yang sebenarnya belum terlalu paham dengan metode hypnoparenting ini. Tapi ternyata secara tidak sadar dia sering memberikan metode hypnoparenting kepada si kecil Ceca. Untuk hypnoparenting itu sendiri, awalnya sih saya jujur nggak tahu sama sekali. Dan ternyata di sekolahnya Ceca, ibu-ibu itu banyak yang ngomongin tentang hypnoparenting. Penasaran nih saya akhirnya. Akhirnya saya browsing di internet, saya baca buku, banyak pakar-pakar yang membicarakan tentang hypnoparenting itu. Dan akhirnya saya tahu deh tentang hypnoparenting. Akhirnya nih setelah saya tahu tentang hypnoparenting, saya langsung terapkan ke Ceca. Contohnya, Ceca tuh kalau sekolah masih suka nangis. Jadi saya kalau sebelum tidur kasih tahu dia pelan-pelan kalau misalnya saya tetap ada di situ. Pokoknya saya memberikan hal-hal yang sangat positif ke dia, memberitahukan info-info kalau saya nunggu dia di situ, jadi nggak perlu nangis. Setelah menerapkan hypnoparenting ini, akhirnya Ceca mengalami banyak perubahan. Contohnya, ke sekolah sekarang udah jarang banget nangis. Masih sih sedikit, tapi udah bisa mulai pelan-pelan. Pilihlah waktu yang tepat untuk melakukan hypnoparenting melalui penanaman sugesti pada anak. Akan
akan lebih efektif jika anak sedang rileks dan fokus. Misalnya saat ia disusui, saat berbaring hendak tidur, atau saat mendengarkan dongeng atau cerita. Seperti yang sering dilakukan oleh Bunda Tisah. Si kecil Ryan yang hobinya main bola ini sudah tidak pakai diapers lagi loh Bunda, karena sering diberikan sugesti positif oleh bundanya. Waktu Ryan lepas diapers waktu umur 20 bulan, aku latihan. Pertamanya aku nggak ngerti hypnoparenting. Pertamanya aku cuma bilang, Ryan nggak boleh pipis di sini ya. Ternyata kata temanku salah gitu, karena anak kecil tidak boleh menyerap kata-kata negatif. Jangan dan tidak pun itu ternyata kata-kata negatif. Akhirnya aku coba, tiap Ryan mau bobo dengan dikasih musik ya, aku bilang, Ryan nanti kalau mau pipis bilang sama ibu kita ke kamar mandi ya. Dan ternyata hal itu berhasil. Di umur Ryan 20 bulan, Ryan udah nggak pernah lagi pakai diapers. Lantas, apa saja sih manfaat dari hypnoparenting? Jadi misalnya Bunda ingin menerapkan metode hypnoparenting ini, sebaiknya ada konsistensi dari Bunda itu sendiri. Jadi misalnya Bunda pun juga berperilaku atau menjadi role model yang baik bagi si anak ini sendiri. Lalu adanya komitmen yang kuat dari kedua orang tua. Ternyata menarik sekali ya Bunda ya penjelasan mengenai hypnoparenting tadi. Wah, saya jadi banyak sekali dapat ilmu. Mulai besok saya akan terapkan sama anak-anak. Nah, ternyata Bunda-bunda di rumah ini banyak sekali yang antusias ingin tahu lebih dalam lagi mengenai hypnoparenting. Dan beberapa waktu yang lalu, Diary Bunda mengadakan acara mengenai bagaimana caranya mendidik anak dengan hypnoparenting. Jadi penasaran seperti apa seru acaranya? Ini dia. Begitu antusiasnya para bunda untuk mempelajari teknik atau metode hypnoparenting ini terlihat dari seminar mendidik anak dengan hypnoparenting yang diadakan beberapa waktu lalu di Jakarta. Bersama narasumber Bunda Dewi P. Feini MHT, para bunda diajak untuk mempelajari bagaimana teknik memberikan hypnoparenting kepada si kecil. Banyak loh bunda yang mengacungkan tangan untuk bertanya langsung kepada Bunda Dewi. Ada stand bazarnya juga loh bunda, dan banyak hadiah juga pastinya.